Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kan kita bahas soal tentang stoikiometri ya. Oke, jadi stoikiometri itu sangat-sangat penting dalam perhitungan kimia. Ya, ini dipelajarinya di kelas 10. Oke, jadi yang anak kelas 10 sekarang, yang lagi belajar sekarang, itu konsep stoikiometrinya udah harus clear, maksudnya udah harus ngerti gitu. Karena nanti untuk kelas 11 sama kelas 12, atau mungkin nanti ada yang mau UTBK, atau mengambil SIMAK UI, kayak gitu, atau SNMPTN, itu nanti bakalan ada juga soal-soalnya seperti itu untuk perhitungannya. Pokoknya yang stoikiometrinya udah harus mantap gitu. Oke, kita coba nih untuk soal yang pertama. Oke, sebelum kita bahas soal, ini saya ada buka les ya. Ini lesnya online ya. Jadi nanti yang mau daftar les nanti DM aja nih, DM aja ke IG saya kayak gitu. Yaitu yang IG-nya yang ini ya, nih, @lia_22. Oke, jadi ini nama Instagramnya, lia_ngal22. Oke, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada nanti per kelompok-kelompok, jadi kita buat lesnya itu per kelompok, misalnya per kelas atau gimana, itu nanti tergantung teman-teman maunya yang gimana. Oke, jadi nanti kalau ada yang berminat, nanti DM aja lesnya itu maunya kapan, nanti bisa diomongin di DM. Oke, kita lanjut nih, kita bahas soal yang pertama. Sebanyak 5,4 gram aluminium dilarutkan dalam 400 mili asam sulfat 1 molar membentuk aluminium sulfat dan gas nitrogen. Oke, ini persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya sudah diketahui. Oke, kalau dalam perhitungan kimia, dalam reaksi seperti ini, yang pertama sekali dicek itu adalah persamaan reaksinya. Apakah persamaan reaksinya itu udah setara atau enggak? Oke, karena dalam perhitungan kimia, kalau salah satu mol diketahui, itu kita bisa cari mol senyawa yang lain, yaitu dengan menggunakan perbandingan koefisiennya. Oke, gitu ya. Jadi ingat, yang pertama sekali dicek itu adalah apakah reaksinya udah setara atau belum. Oke, ini saya tulis ulang dulu ya reaksinya, yaitu ini 2Al, aluminium, direaksikan dengan, ini udah ada koefisiennya ya, tapi kalau misalnya tetap udah ada koefisiennya, itu untuk memastikan ya apakah dia udah setara atau enggak, itu harus dicek lagi kayak gitu. Terkadang ada soal dia udah buatnya ada koefisiennya, tetapi itu belum setara kayak gitu. Oke, jadi ini kalau kita cek, ini AL-nya ada 2, oke udah sama, ini juga AL2, oke udah sama. Di sini hanya ini 3 kali 2 ya. Oke, di sini ada 6, di sini juga 6, SO4-nya di sini ada 3, ini juga 3. Oke, berarti udah sama nih kiri kanan. Sekarang kita cek yang diketahuinya apa. Ini katanya 5,4 gram aluminium. Oke, ingat konsep molnya. Kalau misalnya yang diketahui itu adalah massa, ya, seperti soal yang ini, itu udah pasti nih, teman-teman semua atau adik-adik semuanya itu harus cari mol kalau ada massa. Oke, caranya gimana? Jadi ini kan yang aluminium ya. Jadi mol aluminium itu rumusnya sama dengan massa ya per AR aluminium. Jadi AR itu digunakan kalau dia unsur gitu. Oke. Sedangkan kalau MR itu kalau untuk senyawa atau yang terdiri dari 2 atau 3 unsur gabungannya. Oke, tapi kalau misalnya unsurnya cuma ada 1 seperti ini, itu kita pakainya adalah AR. Oke, masanya yaitu di sini 5,4 gram. AR-nya aluminium itu adalah 27. Jadi kalau misalnya ini kita bagi, nilainya itu adalah 0,2. Oke, 0,2 mol. Terus ada lagi nih yang diketahuinya. Katanya ini dilarutkan dalam 400 mili asam sulfat 1 molar. Ini ada volume nih. Oke, volumenya ada 400 mili. Terus ada konsentrasinya 1 molar. Nah, ini punyanya H2SO4 ya. Oke, ingat lagi. Kalau ada volume, ada molar, dari sini kita bisa hitung apa? Good. Kita bisa cari mol juga. Oke, jadi untuk menghitung mol itu caranya banyak. Jadi perhatikan yang diketahui di soal itu apa. Jadi kalau misalnya ada volume, ada kemolarannya, ini juga pasti kita harus cari mol. Tapi hati-hati ya, rumusnya kan gini. Molar itu sama dengan mol
per volume. Kalau teman-teman semuanya pakai rumus ini volumenya harus dalam satuan liter. Oke, berarti ini kita harus konversi, yaitu dengan membagi 1000. Berarti 400 dibagi 1000, itu kan jadinya 0,4 liter. Oke, jadi hati-hati ya, satuannya itu juga harus diperhatikan kalau misalnya kita menggunakan rumus. Oke, terus rumusnya apa? Yaudah, otak-atik aja rumusnya ini. Kalau mol yang ditanya, berarti kan tinggal kali aja ya, molar kali volumenya. Jadi mol sama dengan molar dikali volume. Molarnya yaitu 1 molar, sedangkan volumenya 0,4 liter. Berarti molnya yaitu 0,4 mol. Oke, satu lagi yang teman-teman harus perhatikan. Kalau ini kan reaksi yang kita perhatikan ya, karena kan di awal reaksi itu yang ada adalah reaksinya. Oke, sedangkan hasilnya kan belum ada. Jadi kalau misalnya yang diketahui itu cuma ada satu, contoh, ini kan tadi mol aluminium udah diketahui ya, ini molnya 0,2 mol. Oke, kalau yang cuma satu ini aja yang diketahui molnya, berarti untuk mencari mol senyawa yang lain, itu kita bisa bandingin ke mol aluminium, yaitu dengan perbandingan koefisiennya. Contoh, ini untuk dua koefisiennya nilainya 0,2. Ya kan? Berarti kalau untuk kita cari misalnya nih yang aluminium sulfat, berarti untuk satunya berapa? Berarti setengah dari sini dong, ya kan? Berarti ini 0,1. Gitu. Demikian juga kalau misalnya kita mau hitung ini, sama ini kita tinggal bandingin ke yang udah diketahui. Tetapi di sini soal diketahuinya ada dua loh, ya. Ini mol aluminium sulfatnya juga diketahui, yaitu di sini 0,4 mol. Nah, jadi kalau misalnya yang diketahui itu adalah yang reaksinya itu ada dua senyawa yang diketahui molnya, atau bahkan ada tiga, oke, nggak masalah. Caranya gimana? Kalau seperti itu, kita cari yang namanya pereaksi pembatas. Oke, saya tulis di sini aja ya. Jadi kita cari pereaksi pembatas. Ingat tadi ya syaratnya itu kalau ada 2 mol senyawa atau 3 yang diketahui molnya. Oke, terus setelah itu caranya gimana? Oke, untuk mencari pereaksi pembatas yaitu mol masing-masing dari pereaksinya ya. Oke, mol pereaksi dibagi dengan koefisiennya, koefisien dari pereaksinya. Oke, yang dimaksud dengan pereaksi pembatas yaitu yang jika hasil bagi, ya, hasil baginya itu lebih kecil nilainya. Atau disebut juga ya kalau reaksi pembatas itu berarti bereaksi yang habis bereaksi gitu. Jadi habis dia bereaksi. Jadi bereaksinya itu habis digunakan untuk bereaksi. Oke. Nah, sekarang kita bagi dulu nih. Ini kan mol pereaksi dibagi dengan koefisien. Oke, ingat tadi ya, itu sangat gunanya tadi kenapa kita harus menyatakan reaksi. Karena kita mau bagi ini dengan koefisiennya. Ya, kalau misalnya tadi kita tidak bagi, berarti nanti hasilnya bakalan sama aja dong. Kayak gitu. Oke, contoh nih. Ini 0,2. 0,2 berarti dibagi 2 hasilnya saya taruh di atas ya. Ini 0,1. Terus 0,4 dibagi 3. Hasilnya nih berartinya berapa nih? 0,4 bagi 3. Berarti di sini 0,133. Ya kan? Itu hasil baginya. Sekarang kita lihat nih, mana yang hasil baginya itu yang paling kecil. Oke, ini 0,1133. Ini 0,1. Berarti yang paling kecilnya itu adalah yang ini dong. Ya kan? Berarti Al ini yang habis sebagai reaksi pembatas. Jadi ini mol mula-mula, ini mol yang bereaksi, ini yang mol sisanya. Gitu. Berarti ini 0,2 karena dia habis bereaksi, mula-mulanya 0,2, yang bereaksinya juga 0,2 mol. Ya kan? Berarti ini habis. Ini kita nggak perlu cari ya, karena yang ditanya itu adalah hidrogennya. Berarti ini yang kita cari berapa nilai molnya. Yaitu dengan menggunakan, ingat ya yang pertama harus tahu ini. Yang kedua itu adalah perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien. Oke, ini kenapa warnanya tiba-tiba, oke, wait, dah.
Ini berarti untuk menghitungnya ya, misalnya nih kita mau cari molnya si H2. Jadi caranya gini, mol H2 itu sama dengan, ingat tadi yang pressure pembatas adalah yang Al ya, ini pressure pembatas. Jadi kita bandinginnya itu adalah ke mol yang ini, kayak gitu. Berarti rumusnya koefisien dari H2 yang kita cari per koefisien dari Al. Karena kan dia sebagai pressure pembatas ya. Dikali dengan mol Al-nya. Karena dia yang diketahui. Tapi yang kita pakai adalah yang bereaksi. Bukan pada hasil bagi. Hati-hati ya, bukan kepada hasil baginya. Berarti ini sama dengan koefisiennya 3, yang H2, Al-nya itu 2, dikali molnya Al 0,2. Nih, ya kan? Ini coret, ini berarti jadi 0,1, 3 dikali 0,1 berarti ini 0,3 mol. Oke, yang ditanyakan bukan mol ya, massa. Kita buat dulu di sini nih, ini 0,3 mol. Oke, ingat lagi rumus yang ini, mol sama dengan massa per AR. Yang dihitung massa, berarti kalau ada mol, rumusnya apa? Tinggal dikali aja ya. Berarti saya buat di sini aja ya. Masanya Al itu sama dengan molnya dikali dengan AR. Oke, ini bukan AR ya, MR karena kan dia udah lebih dari satu senyawanya, unsurnya. Molnya 0,3, MR-nya AR itu ARH ya, untuk satunya 1 dikali 2 berarti ada 2. Berarti ini 0,6 gram. Oke, jadi jawabnya adalah yang C. Dan hati-hati, kalau kita menghitung AR atau MR itu koefisien nggak berguna. Oke, jadi kita nggak ngalihkan kepada nilai koefisiennya untuk menghitung MR-nya. Oke, bisa ya? Jadi teman-teman semuanya, seperti saya bilang di awal tadi, kalau mau ikut les ya, sama saya les online, nanti teman-teman bisa DM aja di Instagram yang lia_ngl22. Oke, nanti kita bisa diskusikan di sana. Nanti teman-teman mau lesnya itu gimana? Mau private atau misalnya mau kelompok, bisa untuk persiapan nanti bisa untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau bisa juga untuk persiapan UTBK, SNPTN, sama yang SIMAK UI. Tapi ingat ya, ini yang kimianya. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga di-share buat teman-teman yang lainnya supaya semuanya kalau teman-teman merasa ini berguna, oke, sebarkan hal baik supaya semuanya juga bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Bye-bye.